Darul Haq dengan NIM 2240441 dari kelas AKSB mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang waralaba atau franchise. Bisnis franchise kini menjadi salah satu skema usaha yang semakin populer di Indonesia. Dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007, istilah franchise adalah dalam pandangan bahasa Indonesia merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang, perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dalam sistem bisnis yang menjadi pembeli waralaba yaitu yang pertama, franchisor, atau dalam bahasa Indonesia disebut yang memiliki dan menjual merek dagang beserta sistemnya dengan harapan memperoleh royalitas. Yang kedua, franchise atau bahasa Indonesianya disebut terwaralaba merupakan individu perusahaan yang membeli dan menggunakan merek dagang serta sistemnya dengan harapan memperoleh keuntungan usaha. Yang ketiga, franchise fee atau biaya awal waralaba merupakan harga yang telah disepakati dan harus dibayarkan oleh terwaralaba sebelum gerai waralaba beroperasi. Biaya tersebut dibayarkan terwaralaba untuk lisensi atau hak penggunaan merek yang diwaralabakan. Lalu untuk keuntungan bisnis franchise itu sendiri yaitu setelah membahas definisi yang perlu kita kenali dalam bisnis franchise, yaitu keuntungan bisnis franchise bagi para laba adalah membagi keuntungan dengan terwaralaba sekaligus mengurangi resiko usaha. Selain itu, pihak pewaralaba atau franchisor dapat menggunakan modal orang lain untuk mengembangkan usaha dan memperluas layanan. Kemudian sumber pemasukan seperti royalti, fee menjadi penghasilan pasif bagi pewaralaba. Keuntungan lainnya adalah pewaralaba dapat memanfaatkan jaringan yang tersedia untuk perluasan dan ekspansi dengan mudah, murah, dan cepat. Teknik bisnis franchise dapat mempercepat waktu penggunaan pasar, dapat meningkatkan hasil penjualan atau omset dan putaran bisnis dari pewaralaba. Bisnis franchise bagi pewaralaba mendatangkan keuntungan seperti mempermudah pengawasan manajemen dan meningkatkan penawaran pewaralaba terhadap sumber pendanaan atau modal. Keuntungan bisnis ini sendiri bagi pihak terwaralaba adalah mengurangi resiko kerugian karena pewaralaba akan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang datang. Selain itu, pihak terwaralaba atau franchise dapat memiliki bisnis dalam waktu yang relatif singkat dan mudah daripada membuat bisnis dari awal. Kemudian franchise terbantu dari sisi merek karena franchisor telah membantu pemasaran dan branding dari produk mereka. Keuntungan lainnya yang didapatkan terwaralaba ialah mendapatkan keterampilan, pengalaman, dan cara kerja mengenai jalannya perusahaan. Terwaralaba juga tak perlu repot membuat sistem bisnis, cara menangani pembeli, pengembangan produk, dan bisnis serta SOP kerja. Kemudian akses pendanaan juga menjadi keuntungan bagi pihak terwaralaba karena akses pendanaan dari perbankan telah dibantu oleh pewaralaba. Lalu untuk karakteristik franchise yaitu sistem bisnis yang satu ini memiliki suatu perjanjian atau kontrak tertulis yang mewakili kepentingan antara franchisor dan franchisor. Kemudian pemilik waralaba atau franchisor perlu memberikan pelatihan dalam aspek bisnis yang dimilikinya. Franchise dalam kendali franchisor diperbolehkan beroperasi menggunakan format atau prosedur, merek, dagang, dan segala reputasi baik yang dimiliki franchisor
franchisor atau terwaralaba secara penuh berhak mengelola bisnisnya sendiri dan membayar royalti kepada pewaralaba atas hak yang didapatnya. Kemudian franchisee atau terwaralaba berhak menentukan daerah atau lokasi pemasaran tertentu sebagai satu-satunya pihak yang memasarkan barang atau jasa tersebut. Terwaralaba juga mengadakan investasi yang bersumber dari dananya sendiri atau dukungan sumber lain seperti kredit dan kredit perbankan. Lalu untuk franchise yang akan saya bahas yaitu Chatime. Nah, untuk sejarahnya sendiri, Chatime berasal dari negara Taiwan yang berbasis di kota Zhubei dan merupakan waralaba minuman teh terbesar di dunia. Untuk pendirinya sendiri yaitu Henry Wang Yao Hui mendirikan brand Chatime pada tahun 2005 di kota Hsinchu, Taiwan di bawah naungan perusahaan La Cava Cafe. Chatime identik dengan warna ungu karena warna tersebut adalah warna kesukaan dari owner itu sendiri, yaitu Henry Wang Yao Hui sendiri. Nama Chatime merupakan nama merek yang bisa dibilang unik karena dalam bahasa Tiongkok, Chatime memiliki arti matahari terbit. Chatime adalah permainan kata-kata yang memiliki makna ganda dari tea time, chatime, atau tempat untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Chatime yang pada awalnya memperkenalkan produk minuman atau bubble tea pada khalayak ramai, kemudian saat ini masyarakat lebih mengenal istilah boba. Model ekspansi dan pertumbuhan outlet Chatime berasal dari sistem bisnis waralaba. Saat ini, Chatime telah memiliki kurang lebih 2.500 outlet yang terbesar di 38 negara. Saat ini, franchise minuman Chatime ini sudah banyak tersebar di berbagai belahan dunia, mulai dari Amerika Serikat, Australia, India, Malaysia, Vietnam, dan di negara kita Indonesia. Chatime masuk ke Indonesia pada tahun 2011, tepatnya di Mall Living World Alam Sutera, Tangerang. Chatime dibawa masuk oleh grup kawan lama sejahtera di bawah naungan PT Food Beverage Indonesia, sehingga PT Food Beverage Indonesia inilah yang mempunyai kuasa untuk membuka atau menutup cabang Chatime itu sendiri. Dan kini di tahun 2024, Chatime sudah mempunyai gerai lebih dari 300 di berbagai daerah di Indonesia. Biasanya Chatime tersedia di mall dan pusat keramaian kota lainnya. Dilihat dari branding dan lapak-lapak yang tersedia, mungkin banyak sekali penggemar dari minuman Chatime. Penggemar dari minuman ini dengan peluang bisnis yang menjanjikan. Nah, lalu apa sih franchise Chatime itu? Dilihat dari situs resmi Chatime, franchise Chatime adalah sebuah bisnis waralaba yang menyediakan minuman Brand Wet Tea asal Taiwan dengan 50 varian rasa. Sebenarnya pada awalnya Chatime tidak hanya terfokus pada Brand Wet Tea saja. Franchise ini juga mempunyai jenis produk lain seperti tea espresso, smoothies, milk tea, cafe, dan latte, dan terif. Lalu produk ini menawarkan berbagai topping meliputi pearl atau yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai boba, berbagai rasa jelly, dan mouse. Nah, saat Chatime merilis pearls atau boba, inilah pada akhirnya menjadi trending di Indonesia. Dan lalu apa saja daya tarik dari franchise Chatime? Biasanya jika ingin memesan makanan atau minuman, kita akan memesan lewat aplikasi belanja Gojek atau Grab. Tapi dengan franchise Chatime di Indonesia, Chatime mempunyai aplikasinya sendiri. Dengan kehadiran dari aplikasi ini, para customer dapat belanja lebih mudah, baik pick up maupun delivery. Selain itu juga, di aplikasi ini sering memberikan promo-promo menarik dan manajemennya dapat melacak penggunanya. Nah, lalu atelier biasanya apa yang kita lakukan untuk mendapatkan minuman favorit kita? Dengan kulkas atau menaruh beberapa es
batu agar dingin. Kita pastinya akan melakukan ini. Tapi di franchise CTM Indonesia menggunakan konsep atelier atau konsep menyajikan minuman dalam kehidupan dan fancy. Gerai yang elegan namun tetap ramah di kantong, dan katanya pendinginnya juga tidak menggunakan es batu atau kulkas, melainkan dengan gas nitrogen. Mereka mengklaim rasa dingin yang dihasilkan lebih dingin dan segar. Lalu kemasan unik Popken. Pada tahun 2020, franchise CTM memperkenalkan kemasan inovatif yang diberi nama Popken, di mana kemasan ini terdiri dari botol PET dengan tutup seng minuman kaleng. Inovasi ini mudah dibawa dan tidak butuh sedotan. Popken juga tampak gemas dan tak jarang orang pun mengoleksi botol ini di rumah. Kemasan ini dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak membutuhkan sedotan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.